Sobat Lapita, berjumpa lagi bersama kami di Lapita News Sepekan. Berita menarik dan teraktual yang terjadi di Lapas Perempuan Jakarta dalam sepekan terakhir. Di antaranya, Lapas Perempuan Jakarta meraih penghargaan sebagai unit pelaksana teknis berbasis HAM, hingga warga binaan Lapas Perempuan Jakarta berhasil meraih juara dalam perlombaan Second Change. Berikut kami rangkum dalam Lapita News Sepekan. Lapas Perempuan Jakarta mengadakan rapat persiapan kegiatan pagelaran seni warga binaan yang dikemas dalam program Prison Art Show yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada pertengahan Desember mendatang. Mengusung tema Hari Ibu, acara yang ditayangkan secara live streaming akan digelar dengan melibatkan warga binaan dan juga petugas. Sebagai lokasi yang ditunjuk, banyak hal yang harus disiapkan oleh Lapas Perempuan Jakarta. Herlin langsung membentuk kepanitiaan serta mulai menyusun rundown dan mendata perlengkapan yang dibutuhkan. Ia juga meminta jajarannya untuk bergerak cepat agar bisa menampilkan yang terbaik. Terpilihnya warga binaan Mega Francisca sebagai finalis 5 besar kategori menyanyi di ajang Second Chance Star yang diselenggarakan oleh Second Chance Foundation sangat membanggakan Lapas Perempuan Jakarta. Dalam rangka mengoptimalkan penampilan, dilakukan teknik dalam bernyanyi, penguasaan lirik, serta dalam berpenampilan di hadapan juri. Dengan mematuhi protokol kesehatan, kegiatan yang diikuti melalui webinar Zoom menjadi semangat kepala lapas untuk hadir dan memberikan motivasi langsung kepada Mega Francisca. Diharapkan, seluruh warga binaan yang memiliki bakat seni juga bisa ikut dalam kesempatan berikutnya. Pemerintah mewaspadai kasus COVID-19 terjadi di penghujung tahun 2021. Untuk itu, berbagai kebijakan mulai diterapkan demi mengantisipasi penularan yang signifikan. Sebagai salah satu lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2 Jakarta turut berupaya dalam mencegah kenaikan COVID-19. Salah satunya dengan mengikuti tes swab PCR yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada Kamis 9 Desember 2021 di Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur. Sebanyak 80 pegawai melaksanakan pemeriksaan COVID-19. Seluruhnya, kita kerahkan hari ini untuk pemeriksaan tersebut, ungkap Herlin Chandrawati, Kepala Lapas Perempuan Jakarta. Herlin berharap dengan pemeriksaan swab mampu mendeteksi lebih dini jika ada pegawainya yang terjangkit dan jajaran yang memperoleh hasil negatif. Semoga kita semua dalam kondisi sehat sehingga dapat menjalankan tugas dengan maksimal, ungkapnya. Sorai gembira petugas dan warga binaan Lapas Perempuan Jakarta karena salah satu warga binaan Lapas Perempuan Jakarta berhasil meraih juara kedua dalam perlombaan menari Second Chance Foundation pada Jumat 10 Desember 2021. Acara ini diadakan pada peringatan Hari HAM Sedunia dengan mengikutsertakan warga binaan di lapas dan rutan seluruh Indonesia. 10 Desember bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, di mana semua orang yang dilahirkan merdeka serta memiliki martabat dan hak-hak yang sama. Warga binaan yang pada saat ini masih menjalani masa pidana di dalam lapas juga memiliki semangat tersebut. Sebelumnya, Second Chance Foundation telah menyeleksi ratusan warga binaan yang akan ditampilkan pada putaran final hari ini. Fitri Meiliana, mewakili Lapas Perempuan Jakarta, berhasil masuk pada tahap final dan bertanding melawan 5 tim dari 5 lapas dan rutan di Indonesia. Menarikan tarian kontemporer, tarian yang menceritakan kehidupan seorang ibu di dalam lapas, berhasil membawakan Fitri meraih juara 2 dengan perolehan skor 1490 poin. Kepala Lapas Perempuan Jakarta, Herlin Chandrawati, mengaku bangga dengan prestasi yang diraih Fitriana. Pasalnya, prestasi yang diraihnya tersebut menunjukkan bahwa pembinaan di Lapas Perempuan Jakarta membawa dampak positif bagi warga binaan. Semoga semangatnya Fitri bisa menular ke teman-teman yang lain, ungkap Herlin. Bertempat di Aula Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta, Kepala Lapas beserta jajaran, pejabat eselon 4 dan 5 mengikuti kegiatan rapat peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-73 tahun 2021 dengan tema Kesetaraan Mengurangi Ketimpangan, Memajukan Hak Asasi Manusia.
pada Jumat, 10 Desember 2021. Selanjutnya, kegiatan disertai dengan pemberian penghargaan dari Yasona Halauli selaku Menteri Hukum dan HAM, didampingi dengan Wamenkumham dan Dirjen HAM secara simbolis memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam sambutannya, Yasona menjelaskan bahwa titik awal pengakuan hak-hak dasar manusia setara dalam hak dan martabat. Dalam hal ini, Lapas Perempuan Jakarta berhasil meraih penghargaan sebagai unit pelaksana teknis yang telah melaksanakan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia tahun 2021. Penghargaan ini sebagai semangat bagi kami, pegawai Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta, untuk selalu memberikan pelayanan berbasis HAM setiap saat kepada masyarakat, terutama warga binaan, ungkap Herlin Chandrawati selaku Kepala Lapas. Herlin juga mengungkapkan apresiasinya kepada pegawai lapas yang telah berupaya secara maksimal memberikan pelayanan berbasis HAM, baik kepada warga binaan atau kepada pengunjung. Lapas Perempuan Jakarta adakan pemeriksaan IVA kepada warga binaan dan petugas. Salah satu pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kanker serviks adalah pemeriksaan IVA. Metode ini umum dilakukan untuk mendeteksi gangguan pada leher tersebut setelah pap smear. Dengan melakukan pemeriksaan ini, diharapkan setiap wanita yang memiliki resiko terhadap kanker serviks dapat menghindarinya. Kegiatan pemeriksaan IVA test dilakukan di Lapas Perempuan Jakarta bekerja sama dengan wilayah Puskesmas Kecamatan Durensawit. Kegiatan ini diikuti oleh 9 orang perwakilan Puskesmas Kecamatan Durensawit dan 75 peserta yang terdiri dari pegawai dan warga binaan. Itulah tadi rangkuman berita yang terjadi dalam sepekan terakhir. Dan untuk tetap update seputar Lapas Perempuan Jakarta, terus saksikan kami di Lapitan News Sepekan yang tayang setiap hari Minggu. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan 6M dan 3T. Saya Safira, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.